pagi. Hari ini kita akan membahas subbab terakhir dari ruang vektor umum, yaitu perubahan basis. Jadi kita akan menggunakan bentuk matriks dari vektor koordinat. Sebelumnya kita tahu bahwa jika S adalah basis bagi suatu ruang vektor berdimensi hingga dimensinya n, lalu kita punya vektor koordinat berbentuk seperti ini, C1, C2 sampai Cn, yang artinya adalah V merupakan kombinasi linear dari V1 sampai Vn dengan bentuk C1 V1, C2 V2, dan seterusnya sampai Cn Vn. Dan kita tulis vektor koordinatnya seperti ini. Nah, sekarang lebih mudah untuk subbab ini kita melihatnya sebagai matriks kolom. Tulisannya jadi bedanya, tadinya pakai kurung biasa, sekarang pakai kurung siku, dan penulisannya ke bawah, C1, C2 sampai Cn kurung siku juga. Jadi ini adalah matriks kolom. Jadi ini cuma beda penulisan saja. Kenapa digunakan ini? Digunakan ini karena nanti kita butuh perkalian dengan matriks. Jadi lebih mudah bentuknya seperti ini. Lalu kita punya masalah perubahan basis, yaitu jika kita punya ruang vektor berdimensi hingga V besar, lalu kita punya vektor di dalamnya V kecil, lalu kita tahu bahwa basis itu tidak tunggal, jadi kita bisa punya dua basis berbeda, yang pertama B, yang kedua B aksen misalnya. Lalu kalau kita sudah punya misalnya vektor koordinat terhadap B, apa hubungannya dengan vektor koordinat terhadap B aksen? Jadi kalau basisnya berubah, bagaimana perubahan vektor koordinatnya? Solusinya adalah, jadi misalkan basis yang lama itu B, U1, U2 sampai UN, basis yang baru B aksen, U1 aksen, U2 aksen sampai UN aksen. Ingat bahwa banyaknya elemen basis pasti sama, jadi kalau basis yang lama banyak elemennya ada N, basis yang baru pasti banyak elemennya N juga. Lalu untuk setiap vektor V kecil di dalam V besar, hubungan antara koordinat baru dengan koordinat lama adalah seperti ini. Koordinat baru adalah suatu matriks dikalikan koordinat yang lama. Matriks itu ditulis P, B, ke B aksen, karena dia berubah dari koordinat terhadap B ke koordinat terhadap B aksen. Jadi P-nya matriks transisi, dia dari B ke B aksen. Isinya apa? P ini, matriks P ini berisi kolom-kolom, jadi dia adalah matriks N kali N, P-nya N kali N, di mana dia memiliki N buah kolom. Kolom pertama ini koordinat U1 ada di UI, ada di koordinat yang lama ya, B. Kolom pertama adalah vektor koordinat U1 terhadap basis yang baru. Kolom yang kedua adalah koordinat U2 terhadap basis yang baru, dan terakhir UN adalah koordinat UN terhadap basis yang baru. Karena tadi kita punya penulisan vektor koordinat ini adalah vektor kolom atau matriks kolom. Jadi di sini kolom, dan kolom, sehingga hasilnya ini adalah matriks N kali N.
barusan sudah disebut bahwa PB ke B aksen ini disebut matriks transisi dari B ke B aksen. Ditulisnya adalah seperti tadi, elemen basis dari basis yang lama, elemen-elemen dari basis yang lama, dicari koordinatnya terhadap basis-basis yang baru. Jadi isinya adalah U1, koordinat U1 terhadap B aksen, koordinat U2 terhadap B aksen, dan koordinat UN terhadap B aksen. Sebaliknya kita juga punya matriks transisi kebalikannya dari B aksen ke B. Jadi yang sekarang koordinat yang baru yang B. Jadi koordinat yang lama kita cari vektor koordinatnya terhadap basis yang baru. Jadi yang di sini U1 aksen dicari koordinatnya terhadap B, U2 aksen dicari koordinatnya terhadap B, dan UN aksen dicari koordinatnya terhadap B. Lalu tadi kita punya perubahan basis B ke B aksen, sekarang B aksen ke B. Jadi yang dicari koordinat V terhadap B, maka dia dari koordinat V terhadap B aksen dikalikannya dengan matriks transisi dari B aksen ke B. Jadi bisa bolak-balik, VB adalah PB aksen ke B kali VB aksen, dan VB aksen adalah PB ke B aksen dari VB. Jadi dari B bisa ke B aksen dan dari B aksen bisa ke B. Bagaimana cara mencari matriks transisi tersebut? Ini contohnya. Jadi basisnya ada 2 untuk R kuadrat. Jadi ada 2 elemen di dalam basisnya ada 2. Karena R pangkat 2 dimensinya 2. Dan yang pertama B-nya dia basis standar 10 dan 01. Yang kedua tidak standar, dia 1,1 dan 2,1. Untuk latihan bisa silahkan buktikan bahwa dia basis, yaitu bebas linear atau membangun. Nah, sekarang kita akan mencari P aksen ke B dan B ke B aksen. Yang mudah dulu kita buat B aksen ke B. B aksen ke B berarti kita menyatakan elemen-elemen untuk B aksen ke B, berarti kita menyatakan elemen-elemen ini koordinatnya terhadap ini. Jadi kita cari kombinasi linear dari U1 U2 yang menghasilkan U1 aksen dan kombinasi linear dari U1 dan U2 yang menghasilkan U2 aksen. Nah, sementara kita tahu bahwa U1 dan U2 itu basis standar. Jadi mudah untuk basis standar. Kita langsung dapatkan ini karena ini 1,1. Jadi dia pasti 1 kali U1 kali 1 kali U2. Untuk U2 aksen juga gampang, dia 2,1, jadi dia pasti 2 kali U1 dikali 2 kali U2. Jadi didapatkan U1 adalah U1 tambah U2. Jadi koordinatnya 1, 1 dari sini, 1 dan 1. Untuk U2 aksen, dia koordinatnya 21 yaitu 2 dan 1. Sehingga P dari B aksen ke B 1, 1, 2, 1. Begitu. Kebalikannya sekarang kita punya tadi U1 aksen adalah 1, 1, U2 aksen adalah 2, 1. Sekarang kebalikannya, kita menulis U1, menulis basis yang lama yaitu U1 dan U2 dalam basis yang baru, U1 aksen, U2 aksen. Jadi kita menyatakan U1 basis standar 10 dan U2
01 kita nyatakan sebagai U1 aksen, U2 aksen. Nah, kita misalkan agar keluar SPL ya. Kita misalkan dia A11 U1 aksen ditambah A12 U2 aksen dan A21 U1 aksen ditambah A22 U2 aksen. Agar dia menjadi SPL yang bisa kita cari pakai cara yang sudah ada. A11, A21, A12, A22. Ini kita cari. Silahkan dicari sendiri, nanti dimasukkan U1 aksennya. Ini dimasukkan U1 aksennya sebagai 11 dan U2 aksennya sebagai 21. Lalu akan ditemukan bahwa A11 adalah min 1, A12 adalah 1, A21-nya 2, dan A22-nya min 1. Akibatnya, P, B ke B aksen adalah min 1, 1, dan 2, min 1. Begitu, jadi dia masih memakai SPL atau eliminasi Gauss. Lalu kita bisa menghitung vektor koordinat. Sekarang, tadi kita sudah bisa mencari matriks transisinya. Sekarang kita masukkan ke contoh perubahan basis. Jadi, diketahui dia terhadap basis yang baru, terhadap basis yang B aksen, itu koordinatnya min 3 dan 5. Berarti V-nya adalah 3 kali U1 aksen ditambah 5 kali U2 aksen. Nah, kita ingin mencari koordinat terhadap B. Jadi kita cari dia sama dengan berapa U1 ditambah berapa U2. Misalnya A dan B skalarnya, kita cari A dan B. Lalu, kita sudah punya rumus koordinat V terhadap B sama dengan P B aksen ke B dikali koordinat V terhadap B aksen. Koordinat V terhadap B aksen tadi min 3 dan 5. P B aksen ke B tadi sudah dicari, dia ketemu min 1, 1, 2, min 1. Jadi hasilnya 72. Jadi bisa kita masukkan V ini adalah 7 kali U1 ditambah 2 kali U2. Silahkan periksa sendiri jawabannya untuk latihan. Memeriksanya bisa dengan kalikan, cari hasilnya ini, masukkan U1 10 dan U2-nya 01, hasilnya berapa, lalu cari lagi dia dari koordinat yang min 35. Hitung juga 3 U1 aksen ditambah 5 min 3 U1 aksen ditambah 5 U2 aksen. Yang ini dihitung juga dan hasilnya harus sama karena dia sama-sama V. Itu untuk memeriksanya. Lalu kita punya suatu teorema. Mungkin sudah terpikirkan karena ini lumayan jelas. Kalau P adalah matriks transisi dari B ke B aksen, maka inversnya P aksen itu matriks transisi dari sebaliknya, B aksen ke B. Artinya, P B ke B aksen dikali P B aksen ke B, dia harus sama dengan identitas. Mereka saling inverse. Ini bisa dibalik juga. P B aksen ke B dikali P B ke B aksen. Bolak-balik dikalikan dia sama dengan I. I-nya IN. Ukuran N kali N. Nah, kita punya, untuk membayangkannya seperti ini. Jadi kita punya koordinat V terhadap basis B adalah P B aksen ke B dikali koordinat V terhadap B aksen. Sementara koordinat V terhadap B aksen adalah P B ke B aksen dari koordinat V terhadap B. Jadi di sini kita punya V terhadap B
Di sini juga kita punya V terhadap B. Nah, V terhadap B ini pasti sama dengan I kali V terhadap B. Jadi, kita punya kesamaan ini. Hasilnya, P B aksen ke B kali P B ke B aksen, dia sama dengan I. Lalu dengan cara serupa, yaitu dimulai dari V terhadap B aksen dan seterusnya, nanti akan ketemu sebaliknya juga. P B ke B aksen dikali P B aksen ke B sama dengan I. Nah, dengan sifat ini kita bisa punya cara yang lebih cepat untuk menghitung matriks transisi. Jadi awalnya, kalau tadi kita harus punya SPL yang kita selesaikan, yaitu menyatakan yang tadi U1 dan U2 dengan koordinat terhadap U1 aksen dan U2 aksen. Dan sebaliknya, kita harus mencari koordinat U1 aksen dan U2 aksen terhadap U1 dan U2. Jadi ada dua SPL yang harus kita selesaikan. Ini ada yang cara lebih cepat. Jadi, misalnya kita mau mencari matriks transisi dari B ke B aksen. Maka kita tulis dibalik yang baru ada di sebelah kiri, yang lama ada di sebelah kanan. Kita tulis B aksen dan kita tulis B di situ. Contohnya, nah yang tadi, di sini kita akan mengubah dari yang mudah dulu aja, B aksen ke B. Berarti kita tulis yang sebelah kirinya adalah yang baru, lalu yang sebelah kanannya adalah yang lama. Jadi, kalau di sini B aksen ke B, di sini B aksen. Sesuai dengan ini, dia dari B ke B aksen, jadi di sini B aksen B. Jadi kita tulis dulu B aksen. B-nya adalah 1001. Penulisannya 1001. B aksennya 1121. Jadi begitu penulisannya. Ini semua jadikan kolom. Lalu kalau sudah ditulis, kita gunakan eselon. Kita reduksi atau kita gunakan eliminasi Gauss sampai hasilnya sebelah kirinya adalah I. Jadi B aksen ini menjadi I. Ini mirip seperti saat pencarian inverse. Jadi kita OBE sampai sebelah kirinya B aksennya menghasilkan I. Maka nanti matriks sebelah kanannya yang mengikuti OBE yang tadi, hasil akhirnya adalah P B ke B aksen. Itu yang kita cari. Jadi untuk lebih singkatnya, kita masukkan basis baru di sebelah kiri, basis lama di sebelah kanan, kita OBE sampai sebelah kirinya menjadi I, maka matriks sebelah kanan adalah perubahan dari lama menjadi baru. Matriks transisi dari lama menjadi baru. Nah, jadi sekarang yang ini harus kita buat supaya sebelah kirinya I. Nah, tapi kebetulan karena basis barunya adalah basis standar, maka sebelah kirinya sudah menjadi I. Jadi kita tidak perlu reduksi lagi. Jadi yang sebelah kanan ini, 1121 ini, merupakan matriks transisi B aksen ke B. Di sini perhitungannya. Jadi B aksen ke B adalah 1121. Kita tidak butuh eliminasi di sini sama sekali karena sebelah kirinya sudah identitas. Kita periksa 1121 apakah sama dengan perhitungan kita sebelumnya.
Betul ya? 1121. Lalu yang setelahnya, yang sebaliknya nanti hasilnya harus min 1, 1, 2, min 1. Nah, yang sebaliknya berarti basis yang barunya adalah yang U1 aksen, U2 aksen, yaitu 1121, basis lamanya 1001. Lalu kita OBE. OBE-nya bisa tukar baris misalnya. Tukar baris ini jadi 1112, di sini 01, 10. Lalu baris 2 dikurangi baris 1. Baris 2 dikurangi baris 1 berarti dia 0, 1. Yang sebelah sini 1, min 1. Lalu terakhir baris 1 dikurangi baris 2. Yang ini jadi 1, 0. Yang ini jadi min 1, min 2. Nah, ini sudah menjadi I, dan sebelah kirinya sama ya dengan di sini. Akibatnya yang sebelah kanan ini min 1, 1, 2, min 1, 1, min 2. Oh, ini salah perhitungan. Min 1, 1, 2, min 1 adalah matriks transisi dari B ke B aksen. Jadi begitu perhitungannya. Untuk tugas kelompoknya saya kasih 2 soal di 4.6. Jadi yang bagian ruang vektor sudah selesai, kita akan masuk ke bab 5.